Terima kasih disampaikan kepada tim Himasal Pusat dan Lembaga Ihtiyatul Mubalighin Pusat Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Melangkah acara yang selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Yang pertama, sambutan atas nama Himasal Pusat, yang dalam hal ini akan disampaikan beliau Al-Mukarram Romo Kiai Haji Abdul Mu'in Shohib. Kepada beliau Al-Mukarram Romo Kiai Haji Abdul Mu'in Shohib, waktu dan tempat dengan segala hormat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'dah, la haula wa la quwata illa billah. Yang senantiasa kita muliakan, kita taati dawuh-dawuhnya segenap masyayikh Pondok Pesantren Lirboyo, khususnya pengasuh Romo Kiai Haji Anwar Mansur, Romo Kiai Haji Abdullah Kababi, Romo Kiai Haji Habibullah Zaini, dan segenap dzurriyyah Simbah Yai Abdul Karim. Hadir di tengah-tengah kita Romo Kiai Haji An'im Falahuddin, Kiai Haji Yasin Mustafa Kamal. Yang terhormat para kiai sesepuh Himasal Depok dan Bogor. Ada teman saya dulu, Pak Suhaimi. Beliau dulu seingat saya pernah jadi ketua pusat waktu kelas 4 ibtidaiyah. Waktu itu saya anak buahnya. Ada Pak Harir yang asli Kebumen tapi kayaknya logatnya sudah hilang, sudah enggak ngapak-ngapak gitu ya. Yang kami cintai, yang kami banggakan, seluruh alumni Pondok Pesantren Lirboyo, baik yang masuk dalam jajaran pengurus maupun hanya sekedar anggota, melaksanakan amanat dari pengurus pusat. Pada kesempatan ini ada beberapa hal yang perlu untuk disampaikan kepada seluruh alumni Lirboyo, khususnya yang saat ini, yaitu yang dari cabang Depok Bogor. Pertama, ucapan terima kasih kepada seluruh alumni yang hadir pada saat ini karena telah berkenan menyambut kami dan melaksanakan program dari Pondok Pesantren Lirboyo, program dari Himasal Pusat, yaitu turba, turun ke bawah, dan silaturahim masyayikh bersama alumni. Selanjutnya, dengan dibacakannya susunan pengurus yang baru, maka tentu saja pengurus yang lama selesai. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pengurus lama, teriring doa jazakumullah ahsanal jaza. Dan kepada segenap pengurus baru, baik pengurus Himasal maupun pengurus LIM, kami ucapkan selamat. Semoga bisa menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya dan dicatat sebagai bentuk amal ibadah kita, bentuk dari khidmah kita kepada Pondok Pesantren Lirboyo. Hadirin tanpa hadirat ini ya, hadirin yang berbahagia, selanjutnya akan kami bacakan materi-materi turba
Romawi 1 tentang alasan kenapa Masyayikh Pondok Pesantren Lirboyo mendirikan Himasal. Sakjane opo Himasal itu dan tujuannya untuk apa? Nah, ini. 1, sebagai wadah mempererat tali silaturahim antar alumni. Ini yang nomor 1. Kita dulu waktu di Lirboyo telah terjalin hubungan silaturahim persaudaraan sesama santri Lirboyo. Nah, ketika kita sudah berada di rumah, mari persaudaraan kita ini, silaturahim kita ini terus kita jalin. Ya. Kita semua ini secara jasmani memang anak dari bapak ibu kita masing-masing, tapi secara rohani kita ini adalah anak-anak dari Mbah Yai Abdul Karim, Mbah Yai Marzuki, Mbah Yai Makhrus, Mbah Yai Idris, dan segenap dzurriyyah Lirboyo. Berarti seluruh alumni adalah saudara kita. Dan dari situ kami berharap, ya, karena saudara, ya mari kita yasuddu ba'duhu ba'don, saling menguatkan, saling mendukung, saling ta'awanu alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, saling tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, saling berwasiat tentang kebenaran, tentang kesabaran. Kita waktu di pondok banyak mendapatkan petuah-petuah dari para masyayikh, ya. Tapi dari sekian petuah itu yang paling utama dan selalu diulang-ulang oleh para masyayikh kita adalah bahwa santri Lirboyo lek mulih kudu madhep dampar. Masih ingat semua ya? Ini dawuh dari Mbah Yai Sepuh, Mbah Yai Abdul Karim. Masyayikh memiliki harapan besar bahwa alumni Lirboyo ketika pulang di rumah nasrul ilmi, menyebarkan ilmu, menjadi teladan bagi masyarakat, mengembangkan akhlakul karimah di tengah-tengah masyarakat. Jadi sederhananya, kalau ada alumni Lirboyo sampean lihat kok di rumah kegiatannya hanya bersifat duniawi saja, ya ayo kita ajak agar kemudian ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya taklim wat ta'allum. Kalau bisa ya jadi penceramah dari mimbar ke mimbar seperti Yai Harir itu bagus, atau Pak Yazid ini sekarang pengasuh pesantren di Depok, santrinya sudah lebih dari 100 tapi istrinya masih 1. Janggal itu ya Pak Harir. Nah, mari ya pokoknya tolong menolong lah, terutama dalam melaksanakan amanahnya para masyayikh. Jadi kalau ada teman kok belum memiliki kegiatan taklim wa ta'allum, ayo diajak bareng, dibantu. Ya Pak Harir umpamane jadwalnya seminggu ngisi 20 majelis pengajian ya, yang 5 disodakokan kepada alumni-alumni yang masih pengangguran Pak Harir. Ini maksudnya salah satu contohnya begitu. Bentuk-bentuk ta'awun yang lain ya ini mestinya jenengan bisa mengaplikasikan sendiri. Termasuk misalnya sudah cukup umur tapi belum ketemu jodoh, ada ini banyak.
Ya, itu alumni-alumni yang lain mestinya harus peka. Nah, ya, dicarikan. Toh alumni Lirboyo Putri kan juga sudah mulai banyak. Oke. Jadi kalau kita pulang dari pondok bawa ijazah MHM, bawa ijazahnya Lirboyo, selembar kertas yang kita bawa, kita terima itu, kita baru jadi alumni syariatan. Kita bisa naik menjadi alumni torikotan wahakikotan adalah kalau kita sudah melaksanakan perintah-perintah para masyayikh, yang terutama yaitu tadi apa, santri nek mulih kudu madhep. Nah, tapi bukan berarti kemudian tidak mengembangkan potensi-potensi yang lain, tetap harus dikembangkan. Ya, alhamdulillah tadi Pak Harir cerita beliau aktif di NU Depok. Terus yang lain belum tahu saya. Tapi kalau lihat tampang-tampangnya ini sudah minimal apa kiai kelas RT lah. Nah, sudah bagus, harus dikembangkan terus. Nah, kiprah-kiprah yang lain ya harus terus dikembangkan. Selanjutnya nomor 2, tujuan dan maksud masyayikh mendirikan Himasal adalah terjalinnya hubungan yang baik antara Pondok Pesantren Lirboyo dengan alumni. Ya. Jadi Pondok Lirboyo dengan alumni ini saling membutuhkan. Pondok pesantren dimanapun itu akan tetap eksis kalau alumninya masih mencintai dan masih mempercayai. Karena pondok pesantren ada yang membuat survei kuesioner kepada santri baru, ditanyai, sampean yang ngajak mondok di sini siapa? 60-70% santri baru itu jawabnya alumni. Bisa jadi itu karena orang tuanya alumni Lirboyo yang memang kemudian anaknya dipondokkan lagi, bisa karena dia itu saudaranya alumni atau tetangganya alumni, santrinya alumni. Ya, kayak Pak Yazid ini pasti kalau ada anak-anak santrinya yang potensi bagus disuruh mengembangkan lagi di Lirboyo, atau jamaahnya alumni. Jadi yang sama sekali tidak ada dengan hubungan dengan alumni itu prosentasenya kecil. Artinya apa? Berarti pondok pesantren itu akan tetap eksis kalau masih dapat kepercayaan, masih dicintai oleh alumninya. Berarti kalau ada pesantren kok susut, santri ini entek, ya, pasti termasuk salah satu faktornya adalah hilangnya kepercayaan dari para alumni, hilangnya rasa mahabbah dari para alumni. Nah, selanjutnya berarti ya kita tinggal mengukur saja mahabbahnya alumni Bogor dan Depok kepada alma maternya Lirboyo ini bisa diukur saja nih sekarang. Seberapa banyak santri baru dari santri baru Lirboyo yang berasal dari Bogor dan Depok. Kalau menurut informasi saat ini ya sekitar 50-an santri dari Bogor dan Depok. Ya banyak itu. Yes, itu tadi bahwa pondok itu butuh alumni, bentuk dukungan kebutuh-butuhnya yang lain masih banyak.
Tapi sebaliknya, alumni juga tetap butuh terus berhubungan dengan pondok. Karena paling tidak alumni itu kalau lost kontak, hilang hubungan ke pondok, gak tahu nyambangi pondok maneh, gak tahu, gak pernah silaturahim dengan teman-teman sepondoknya lagi. Biasa nih kesantriannya ini mulai luntur. Ya. Akhlakul karimah yang dulu dimiliki waktu di pesantren juga agak-agak luntur. Ya. Keberkahan hidupnya ya kadang-kadang terdampak juga. Ya. Jadi ya kayak HP lah. Jadi butuh selalu dicas. Nah, alumni pesantren ngecasnya bagaimana? Ya tetap menjalin silaturahim dengan pondok pesantren. Nomor 3, pengembangan potensi alumni dalam berbagai bidang. Jadi setelah berkumpul dalam sebuah wadah organisasi, ya maka kemudian mari kita kembangkan potensi yang ada. Bisa potensi dakwah ya, untuk LIM nanti ya bagaimana potensi dakwah santri-santri muda yang baru tamat ini bisa segera termanfaatkan, atau potensi ekonomi dan potensi-potensi yang lain mari dikembangkan. Dan yang terakhir, pesan dari Mas Sayeh adalah seluruh alumni diharapkan ikut ngopeni Nahdlatul Ulama. Pendiri Pondok Pesantren Nirboyo Mbah Yai Abdul Karim itu ketua Tanfidiyah NU pertama Karesidenan Kediri. Mbah Yai Mahrus Ali, abahnya Yai Anim, sampai beliau wafat menjabat sebagai Rois Suriah pengurus wilayah NU Jawa Timur. Beliau menjadi Rois Suriah terlama 27 tahun. Bahkan saat ini pengasuh Pondok Pesantren Nirboyo Romo Yai Anwar juga Rois Suriah PBNU Jawa Timur. Yai Abdullah Kafabi salah satu Rois Suriah PBNU. Dan semua Duriyah Nirboyo insya Allah memiliki kiprah di NU. Nah, maka ini pesan secara sikap ya, memberikan pesan kepada para santri bahwa kita sebagai santri Nirboyo ya harus mengikuti jejak para masayikh, ikut ngopeni NU. Ikut ngopeni NU itu jangan nunggu ditawani ya. Jangan nunggu ditawari, ayo ikut NU. Santri temenanan masih gak ditawani, cari posisi biar bisa berkhidmah di NU. Karena itu dalam rangka melaksanakan dalam tanda kutip kewajiban. No perlu ya ada pemilihan ketua ranting NU. Kalau sampean yakin bisa menjalankan amanah lebih baik dari yang lain ya wajib maju malah ya toh. Kalau itu kan ya seperti itulah. Jadi semua alumni Nirboyo harus ikut berkiprah ikut ngopeni NU. Akan alhamdulillah 3 atau 4 tahun terakhir ini calon alumni Nirboyo itu wajib mengikuti PKP NU. Nah, alumni sini gimana? Sebagian atau sudah keseluruhan? Kalau tadi Kaji Junia cerita sudah ada PKP. Romawi 2, perkembangan Pondok Pesantren Nirboyo. Secara umum saat ini pengasuhnya Mbah Yai Anwar, Mbah Yai Kafa, Mbah Yai Habibullah Zaini. Kita doakan mereka senantiasa diberi kesehatan dan segenap dzurriyyah Mbah Yai Abdul Karim ya, sehingga mendapat kekuatan untuk bisa ngopeni santri-santri Nirboyo.
Pondok Lirboyo tetap konsisten menyelenggarakan pengajaran pendidikan dengan mengikuti metode salafus soleh. Artinya kalau ada pertanyaan sekarang Lirboyo itu bagaimana, jawabannya tetap seperti yang dulu ya. Yes, tetap pengajian mulai kitab cilik, kitab gede, mulai usfuriyah, apa yang lebih kecil lagi, buku dulujen, Quratul Uyun, Quratul Ain apa Quratul Uyun namanya. Nggak pernah ngaji saya. Kalau yang biasanya Ramadan ngaji itu ya Gus Yasin. Sahih Bukhari, Sahih Muslim tetap dibaca, Ihya ada, Tafsir Munir, dan tentu Madrasah Hidayatul Muttaqin yang nanti akan saya bacakan juga. Pengajian Al-Quran malah lebih tersistematis sekarang ini. Murotil tetap ada, pengajian di Serambi ada, ya. Wajib belajar ada, malah sekarang ada banyak inovasi lah. Terus di Pondok Pesantren Lirboyo tetap ada pendidikan ekstrakurikuler, ada kursus komputer, kursus bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Ada pendidikan organisasi ya, melalui jam'iyah, mulai dari jam'iyah, far'iyah, wilayah, pusat. Jadi struktur jam'iyah di Lirboyo itu kan mengikuti strukturnya NU. Artinya kita itu sudah dilatih saja nih untuk menjadi organisatoris sejak di pondok. Jadi kalau ngomong santri Lirboyo ngomong saya nggak pantas jadi ikut organisasi, nggak bisa. Kita dari dulu sudah dilatih ya, melalui jam'iyah. Dan di Lirboyo menyelenggarakan kegiatan amaliyah an-nahdiyah, istighosah, tahlil, majelis sholat kubro, dan sebagainya. Pondok Pesantren Lirboyo saat ini terdiri dari 1 pondok induk, 13 pondok unit, mulai HM Ceria, HY, HM Putra, HM Antara, HM Ki, PPTQ, Darussalam, di mana? Pokoknya jumlahnya 13 sekarang. Serta ada 6 pondok cabang. Cabang Pagung Kediri, cabang Turen Malang, cabang Bakung Kabupaten Blitar, cabang Santren Kota Blitar, cabang Majalengka, cabang Kampar Riau. Dan nanti bisa cabang Depok. Ya, siapkan aja tanahnya. Kita bangun bareng-bareng dan kita hidupkan bareng-bareng. Grafik santri Lirboyo 3 tahun terakhir, tahun 2017 21.949, tahun 2018 24.607, dan tahun 2019 28.519. Ini sudah berkampung-kampung ini kalau di tempat kita. 5. Mendirikan unit usaha mandiri guna menunjang perekonomian pondok. Ya, ini mohon didoakan, kita merintis badan usaha milik pondok yang mengelola pabrik roti, mengelola air mineral. Nah, ini termasuk ini. Sekarang jual sarung. Nah, promosi ini ada tulisannya Lirboyo ini. Udah. Nah, mestinya ya yang dilantik ini pasti pakai seragamnya ini. Nah. Bagus lah, sudah bagus. Selanjutnya Romawi 3, perkembangan MHM. Ini kami sampaikan perkembangan Pondok Pesantren Lirboyo ya. Kalau ada masyarakat yang belum tahu Lirboyo kemudian kepingin tahu ya, sampean harus bisa menjawab itu loh sebagai alumninya. Makanya kita sampaikan perkembangan. Untuk MHM Lirboyo, jenjang pendidikan MHM dan Ma'had Ali ya,
Ada Iqdadiyah. Iqdadiyahnya ini sekarang 1, 2, 3. Kalau dulu kan SP1, SP2. Nah, sekarang ada SP3. SP3 itu untuk yang daftar masuk di kelas Alfiyah tapi nggak keterima. Syaratnya kan agak berat itu. 350 nadom. Hafal 300 wis gak diterima. Nah ini kalau dulu kan terus dimasukkan kelas Qaidah Sorfiyah kan kasihan. Untuk bisa ke Alfiyah nunggu 3 tahun. Nah sekarang dibuatkan kelas Iqdadiyah 3 dengan materi pelajaran Imriti, Fathul Qorib, ya, Bulughul Maram. Nah, nanti kalau dia nadzomannya memadai, ujiannya baik, langsung bisa masuk kelas 1, kelas Alfiyah. Kelas Alfiyah sekarang itu kelas 1 aliyah, kalau dulu sampean 1 sanawiyah. Ini saya sampaikan pelajarannya aja biar nggak bingung. Sampean aja bingung, saya aja yang di rumah juga bingung. Terus ibtidaiyah 6 tahun, sanawiyah 3 tahun, aliyah 3 tahun. Nah, terus sekarang ada Ma'had Ali. Ma'had Ali ini 3 tahun plus 1 tahun pengabdian. Jadi 4 tahun, 8 semester kalau bahasanya. Untuk jenjang ibtidaiyah, sanawiyah dan aliyah, alhamdulillah telah mendapat pengakuan muadalah dari Kementerian Agama RI. Jadi sudah diakui oleh negara, sudah setara dengan ijazah-ijazah formal. Jadi dengan bekal ijazah aliyah mau mendaftar kuliah khususnya di perguruan tinggi yang di bawah naungan Kemenak bisa. Di samping itu ijazah aliyah Lirboyo juga diakui di beberapa universitas luar negeri, Al-Azhar, Mesir, Al-Ahqaf, Yaman. Ijazah aliyah MHM, ijazah aliyah Lirboyo yang sebelum 2006. Jadi pengakuan itu terbitnya tahun 2006. Kalau yang tamat tahun 2006 ke bawah wis gak ada masalah, pakai ijazah itu langsung bisa untuk apa-apa lah. Mau jadi ada pendaftaran mutin ya bisa ini. Nah kalau yang 2006 sebelumnya, yang sebelum 2006 kayak ijazah saya ini bisa seperti muadalah asal mengikuti proses, yaitu minta surat keterangan di kantor MHM, kemudian minta surat keterangan di kantor wilayah. Nah, nanti menjadi seperti muadalah ya, diakui. Kalau ijazah saya, ijazahnya Gus Yasin tahun 94, Gus Yasin saya 95 ini belum diakui, hanya diridhoi, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah Ma'had Ali Lirboyo ini sudah dapat SK pula. Dan pada tahun 2019 kemarin kita telah mewisuda Mahasantri Ma'had Ali untuk yang pertama kali dengan gelar, oh Pak, gelarnya Pak, SAG. Disingkat sendirilah apa SKG itu. Ya, jadi kalau sarjana alam gaib berarti anu Pak Harir, itu alumni Dempul itu. Nomor 6, diadakan kuliah ekstensi bekerjasama dengan Tribakti, dilaksanakan hari Jumat seminggu sekali. Jadi untuk sing gak trimo dengan Ma'had Ali kepingin sekolah di perguruan tinggi ya disediakan, enak kuliahnya seminggu sekali. Juga disediakan
paket kejar paket sing kepingin dapat ijazah Dignas bisa ikut paket A, B, C. Terus untuk grafik grafik siswa ini tahun 2017 10.100, 2018 12.300, 2019 14.800. Kalau yang jumlah santri tadi mengikutkan Pondok Putri, mengikutkan yang sekolah formal di Al-Mahrusyah, di Arisalah. Tapi kalau yang jumlah siswa MHM ini ya yang sekolahnya di MHM tok, hampir 15.000. Jadi yang belajar Qaidah Syarifiyah itu sekarang berapa lokal Pak? 39. Zaman saya sama Pak Suhaimi berapa lokal Pak Suhaimi? Kelas 4 itu 5 lokal kan? A, B, C, D, E. Sekarang 39 lokal Pak. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan mutu siswa dan mahasantri Mat Ali, diantaranya menambah kurikulum, ya, ada penambahan kitab Qawaidul Asasiyah fi Ilmul Hadis, Jawharut Tauhid, At-Tahbir, Alfiyah Suyuti, Tahdhibut Targhib wa Tarhib, Mukhtasar min Qawaid Al-Ala'i, Al-Kalami Al-Asnawi dan lain sebagainya. Nah, secara prinsip kurikulum Lirboyo tetap seperti dahulu. Ya ada penambahan-penambahan disesuaikan dengan kebutuhan lah. Kayak tadi Alfiyah Suyuti dulu sudah pernah ada, kemudian sempat dihapus, sekarang dikurikulumkan lagi karena ya termasuk yang banyak dihadapi oleh alumni pesantren itu kelompok orang yang senengane mana dalil Quran hadisnya, padahal Lirboyo itu nggak terlatih seperti itu. Kita itu punya ini loh takdirnya di Fathul Qorib, mereka nggak tahu Fathul Qorib, taunya langsung kembali ke Quran dan hadis. Nah, kita bekali untuk menghadapi mereka itu loh. Kita kuatkan kurikulum yang terkait dengan ilmu hadis dan ilmu Al-Quran. Kalender pendidikan MHM mulainya tetap seperti dahulu, dimulai tanggal 13 Syawal. Nah, cuman untuk berakhirnya ini diundur. Kalau dulu ujian akhir tahun itu tanggal 21 Rejab, ya pokoknya akhir Rejab ujian selesai. Biasanya kalau ujian selesai ya santri bubar. Sekarang enggak. Kegiatan belajar mengajar MHM itu baru selesai tanggal 18 Syakban, 12 hari sebelum Ramadan, dan itu santri nggak bisa ditawar. Nah, kepingin naik kelas ya harus bertahan sampai tanggal itu. Jadi memang sengaja liburnya dipendekin karena ini permintaannya wali murid. Banyak wali murid mengeluhkan ketika santri itu kelamaan di pondok, ini terus kembali ke pergaulannya yang dulu, ya. Jadi kayak wong apa ya, kayak orang liar gitu, ucul ya. Biasanya dikandangin di pondok, di rumah bebas pakai HP, pegang motor, wah sudah ini disuruh balik ke pondok bulan Syawal, wangel ini kesuwen. Tapi ya ada dampaknya juga, dampak negatifnya ini. Ketika liburnya diperpendek ini, pengajian bulan Ramadan itu berkurang. Jadi mergo libur dikurangi, akhirnya Ramadan akeh sing gak balik nang pondok. Nah ini kita sedang mikirin, dipikirkan ini, piye liburnya diperpendek tapi ya Ramadan tetap Lirboyo rame, santri-santri banyak yang ngaji. Ya kemarin sudah ada gambaran, gambarannya itu yang kelas tamatan
atau kelas yang mau menghadapi alfiyah itu Ramadan wajib di pondok. Tapi belum diputuskan, ini masih gambaran-gambaran. Ya kan, tahun depannya mau belajar alfiyah 500 nadom, tulisannya juga banyak, biar siap ya, Ramadan harus di pondok. Perkembangan selanjutnya yang perlu kita ketahui, LBM Lirboyo Lajnah Basul Masail ini tetap seperti dahulu eksis mengadakan kegiatan Basul Masail, Sorogan, Musyawarah Fathul Qorib, Al-Mahali, Musyawarah Kubro untuk tingkat sanawiyah. Bahkan sekarang ada diselenggarakan program takhusus untuk mata pelajaran tertentu. Ada takhusus Lubul Usul, pembinanya Pak Azizi. Ada takhusus Faroidul Bayah, ada takhusus Al-Arud, ada takhusus Jurumiyah, ada takhusus Qaidah Sorfiyah, takhusus Falak kayaknya juga ada. Kalau dulu Pak Yazid nih Falaknya ini. LBM juga menerbitkan beberapa buku ilmiah. Ini yang paling laris sekarang Fikih Kebangsaan jilid 1 dan 2. Uyunul Masail ya tetap laris seperti dulu. Lembaga Ittihadul Mubalighin. Nah, kenapa Masail Lirboyo membuat LIM tadi yang termasuk yang dilantik di sini tadi? Nah, ini adalah karena sangat dibutuhkannya lembaga yang khusus untuk menangani dakwah ya. Dan sebagai wadah untuk alumni muda. Permintaan ke pondok untuk juru dakwah, entah itu sebagai guru bantu, sebagai ya pengisi pengajian rutinan atau pada saat-saat Ramadan itu sangat banyak. Nah, ini diperlukan lembaga khusus yang menangani itulah, kemudian dibentuklah LIM. Di Depok Safari Ramadan jalannya. Depok Bogor jalan ya, termasuk santri Lirboyo ini grafiknya naik itu ya sumbangan dari teman-teman yang Safari Ramadan itu. Biasanya kalau hadis ditempati safari ya, kampung-kampung yang dulunya orang-orang abangan itu, terus tahun depannya ada yang anaknya dikirim ke Lirboyo. Terus yang terakhir agenda Munas dan reuni akbar. Untuk Munas 4 Himasal, ini yang wajib hadir pengurus Himasal dan pengurus LIM ya, dilaksanakan hari Jumat 10 April mulai jam 8 pagi sampai sore, tempat Aula Muktamar. Penutupan Munas diagendakan malam hari. Terus reuni tamatan, reuni dengan teman seangkatan ini ya. Ini dilaksanakan mulai malam Sabtu sampai Sabtu sore. Dilaksanakan secara bertahap. Untuk alumni tamatan 1960 sampai 1994, berarti sampai tamatannya Gus Yasin. Nah, ini dilaksanakan Sabtu siang. Untuk tamatan 95, tamatan mulai saya ini 2 sampai 2004. Tamatannya Mariati itu. Ada Pak Mariati tadi. Itu dilaksanakan Sabtu pagi. Nah, untuk reuni tamatan 2005 sampai 2019 dilaksanakan malam Sabtu. Yes, sama catat sendiri-sendiri ya. Nanti teman seangkatannya dikabari. Dan seluruh alumni terutama yang hadir ini ya ikutlah, masuk ketemu karo koncone gak kepingin kan. Dan yang gak hadir diberitahu biar nanti waktu reuni akbar berangkat. Terus tahlil akbar dilaksanakan Sabtu sore, diikuti oleh segenap santri dan alumni. Dan puncaknya reuni akbar ya, lintas tamatan sekaligus haul pendiri Pondok Pesantren Lirboyo dan haflah
Ini dilaksanakan terakhir yaitu hari Sabtu malam Ahad tanggal 11 April, waktu jam 19.30, tempat Aula Muktamar. Demikian hal-hal yang perlu kami sampaikan, titipan dari pengurus pusat Himasal. Saya apabila ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.